Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال الله تعالى في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفي سورة هود قال الله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat pertama Allah yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah berada di awal bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, sebagian di antara kita sudah ada yang mendaftar sebagai pelaksana ibadah kurban yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau 11 atau 12 atau 13 bulan Zulhijjah tahun ini. Untuk itu kaum muslimin rahimahullah, bila kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala rahmat Allah itu tercurah dalam hidup kita, agar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertutup dalam hidup kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencintai dan mengayomi kita dimanapun kita berada. Karena ketakwaan itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kalau tidak dasari dengan ketakwaan, maka iman itu tiada artinya. Kaum muslimin rahimahullah, iman itu diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, tapi kalau tidak dilaksanakan dalam perbuatan sehari-hari, iman itu tidak ada manfaatnya. Maka oleh itu setiap Jumat hati mengajak kepada kita bersama, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, rahmat Allah itu diturunkan ke permukaan bumi ini, azab dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah, salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada dua hal utama yang akan kita sampaikan dalam khutbah ini. Yang pertama adalah tentang masalah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk selalu menaikkan ibadah kepada Allah? Karena dasar hanya semata-mata mengharap ridha Allah, hanya mengharap billahi ta'ala, bukan karena faktor yang lain. Karena ibadah karena Allah itulah ibadah yang makbul. Ibadah yang tidak dasari dengan iman kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah dan bukan karena Allah, imannya mardud sebesar apapun amal soleh yang dilakukan kepada Allah. Maka oleh sebab itu, karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja di dalam kehidupan di kantor, ada yang selalu lancar bisnisnya setiap hari, lancar ladang padinya setiap hari, apapun yang dilakukan yang menghasilkan uang. Maka apa kata Allah? Wanhar, berkurbanlah cuma satu kali dalam setahun. Maka ulama fikih mengatakan bahwa ada dua pendapat ulama tentang hukum berkurban. Ulama Hanafi mengatakan hukum kurban adalah wajib bagi orang yang mampu untuk berkorban pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah, dan tidak memberatkan. Sedangkan ulama jumhur mengatakan bahwa seperti Imam Syafi'i dan sebagian dari ulama itu mengatakan bahwa hukum melaksanakan kurban bagi orang yang mampu adalah sunnah muakkadah. Rugi kalau tidak ikut sebagai peserta kurban, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitunya perintah untuk melaksanakan ibadah kurban. Apa kategori orang yang mampu untuk berkorban? Kalau Imam Syafi'i mengatakan apabila dia memiliki yaitunya kelebihan pada saat 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu terpenuhi kebutuhan pribadinya, terpenuhi kebutuhan keluarga yang di bawah tanggungannya, maka ketika ada biaya atau dana untuk berkurban 1 ekor kambing, maka dia disuruh untuk menjadi peserta kurban. Kalau ulama Hanafi mengatakan ketika dia sudah memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya, dan dia tidak merasa berat untuk melakukan kurban itu, maka kurban baginya adalah wajib. Berdosa kalau dia tidak melakukan. Maka tidak ada satu ulama mengatakan bahwa kurban itu hukumnya boleh. Kurban itu hukumnya adalah biasa-biasa saja. Tidak, kaum muslimin rahimahumullah. Maka bagi orang yang punya kemampuan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kurban ini hanya 1 kali dalam setahun. Kalau di masjid kita ini contohnya ada 3 juta yang kita berikan untuk kurban, maka yakinlah bapak muslimin rahimahullah, tidak sulit bagi Allah untuk menggantinya kalau Allah jadikan sebagai pegangan kita beribadah kepada Allah.
sekalian, karena orang yang banyak menafkahkan harta di jalan Allah, dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Termasuk juga dengan kondisi kita sekarang. Salah satu dari tidak turun-turunnya hujan itu kata Rasul, karena ada orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya. Penyebab terjadinya hujan yang tidak pernah turun ke bumi, salah satunya adalah orang kaya tidak mengeluarkan zakatnya. Orang kaya yang enggan lalu dia sembunyikan hartanya, dia depositokan, dia sembunyikan di bank atau sembunyikan di berangkas yang sudah disiapkannya. Orang yang seperti itu adalah penyebab terjadinya kemarau yang berkepanjangan. Maka oleh sebab itu, orang yang selalu membagi hartanya dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan berwakaf pun termasuk di dalamnya menafkahkan harta dalam bentuk kurban, itu adalah ujian ketakwaan bagi orang kaya. Ada beberapa hari lagi yang akan kita siapkan kaum muslimin untuk menjadi peserta kurban. Silakanlah kita renungkan apakah saya termasuk orang yang sudah kategori dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban atau tidak. Kalau sudah masuk, maka mendaftarlah. Kenapa? Karena wanhar yang dalam ayat itu bermakna perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila orang yang beriman dan bertakwa memahami makna perintah Allah itu, maka tiada satu pun terhalang untuknya sebagai peserta kurban tahun 1446 Hijriah ini. Namun apabila dia mampu untuk berkorban, lalu dia tidak berkorban, kata Rasulullah, jangan dekati tempat sholat kami. Hadis lain mengatakan, silahkan mati mau Yahudi atau Nasrani. Di dalam ayat dikatakan, inna syari'aka huwal abtar. Orang yang menghalang-halangi, orang yang tidak mau untuk berlaksanakan itu, korban itu, siap Allah akan berikan siksaannya. Allah akan musnahkan dia. Allah akan hancurkan yang telah Allah berikan kepadanya. Allah akan berikan azab. Maka oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita menjadi peserta kurban terbaik tahun ini. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita bersama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang menafkahkan harta dari Allah, qaribun minallah, dia dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dia dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dia akan dekat dengan surga Allah. Wa ba'idun minan nar, dan dijauhkan dengan api neraka. Itu keutamaan orang yang ikut berkorban atau menafkahkan harta di jalan Allah. Namun orang yang enggan menafkahkan harta di jalan Allah, termasuk juga enggan berkorban padahal dia mampu, ba'idun minallah, dia akan dijauhkan dari rahmat Allah. Ba'idun minan nas, akan dibenci oleh manusia. Ba'idun minal jannah, dijauhkan dari surga Allah. Qaribun minan nar, didekatkan dengan api neraka. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka oleh sebab itu lakukanlah ibadah yang tahunan ini ketika kita mampu melakukannya. Namun bagi orang yang tidak mampu, perbanyaklah istighfar kepada Allah, perbanyaklah berzikir kepada Allah, perbanyaklah mohon ampun atas dosa dan kesalahan kepada Allah. Tingkatkan ibadah kita, ibadah sholat fardu berjamaah, jangan lagi sholat sendirian di rumah. Baca Quran jangan lagi hanya Ramadan, tapi lakukan baca Quran setiap malam di rumah masing-masing. Bersedekah bukan sekedar waktu tertentu, tapi setiap hari menafkahkan harta di jalan Allah.
Ketika itu terjadi, kaum muslimin rahimakumullah, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakatin minas samai wal ardh. Apabila sekelompok penduduk kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan pada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dari langit, Allah turunkan hujan. Keberkahan dari bumi, Allah berikan tanaman-tanaman yang ditanam, usaha yang dilakukan di bumi berkah dan berkualitas, serta punya banyak kuantitas. Maka oleh sebab itu kaum muslimin rahimahullah, memang sangat tepat apa yang disampaikan oleh Bapak pengurus kita tadi, untuk kita bersama mari habis sholat Jumat ini jangan ada yang pulang. Ayo kita sama-sama hadir, menghadirkan hati kita kepada Allah, menghadirkan jiwa kita kepada Allah, memohon ampun kita kepada Allah. Akan Allah turunkan, ajar Allah turunkan hujan yang sudah berbulan-bulan tidak diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, khusus mungkin di tempat kita yang ada di Nusantara atau tanah datar ini. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan dengan banyaknya kita memohon ampun kepada Allah, memohonkan kepada Allah keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi akan kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surat Hud ayat yaitu yang ke-52? Apa kata Allah? Ya wa ya qaumi astaghfiru rabbakum, wahai kaummu, mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan untukmu hujan yang sangat deras. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambah kekuatan melebihi kekuatanmu. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Maka ya, dalam hal ini khatib mengajak kepada kita, mari kita tidak pulang dulu, tidak keluar dulu setelah sholat Jumat nanti. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika imam bertakbir Allahu Akbar, lalu imam baca doa kita, lalu ketika itu imam bertakbir lagi sebanyak 7 kali. Pada saat imam membaca takbir pertama, biasa untuk sholat Idul Fitri kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi untuk sholat istisqa kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini tujuan takbir dan diselingi dengan istighfar kaum muslimin rahimahullah. Lalu setelah itu imam membaca Al-Fatihah dan membaca yaitunya ayat dan sholatlah seperti biasa. Pada rakaat kedua nanti imam akan melaksanakan takbir sebanyak 5 kali, dan masing-masing takbir diselingi dengan kalimat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau bagi yang belum dapat boleh dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kaum muslimin rahimakumullah, bila itu kita lakukan, mudah-mudahan ternak kita yang kehausan hari ini, sawah kita yang sudah keras hari ini, tanaman-tanaman yang kita tanam kita hampir mati hari ini, Allah tubuhkan lagi dengan istighfar kita, Allah tubuhkan lagi dengan zikir kita, berdoa kita, baru kita pulang dan berangkat ke rumah. Mudah-mudahan dengan ketulusan hati kita, dengan kemurnian jiwa kita, dengan kesadaran diri kita, memohon ampun kepada Allah, Allah jauhkan azabnya, Allah minta keberkahannya kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah khatib pada hari ini. Mari kesimpulannya, mari kita di bulan yang sangat berkah ini, di bulan haram ini, kita menjadi salah satu peserta ibadah kurban yang Allah wajibkan bagi yang mampu atau yang Allah anjurkan bagi yang mampu untuk melaksanakannya.
dan untuk itu begitu juga 6 tambang jadi guru. Artinya adalah Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, apabila manusia yang sudah berdosa tidak memohon ampun kepada Allah, maka rahmat akan tertutup. Namun apabila manusia yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon rahmat kepada Allah, Allah akan turunkan rahmat dari langit dan bumi. Mari kita laksanakan salat istisqa dengan secara berjamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa zid wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa bil hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر إنك على كل شيء قدير يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة كثيرا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.